Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan membahas tentang topik JSON atau binary JSON. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu komponen terpenting dalam dunia basis data modern, terutama yang digunakan oleh sistem NoSQL MongoDB. Mungkin kita sering mendengar istilah JSON saat berbicara tentang pertukaran data. JSON memang sangat populer karena mudah dibaca manusia dan digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Namun, MongoDB menggunakan format yang berbeda di dalam sistemnya, yaitu JSON, singkatan dari binary JSON. Nah, selama kurang lebih dari 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan apa itu JSON, bagaimana strukturnya, mengapa format ini digunakan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di era digital ini, data menjadi komponen sangat penting dalam mengembangkan aplikasi. Format penyimpanan data seperti JSON banyak digunakan, namun memiliki perbatasan dalam efisiensi dalam kinerja. Untuk mengatasinya, MongoDB mengembangkan JSON atau binary JSON, format penyimpanan berbasis biner yang lebih cepat, efisien, dan mendukung tipe data yang kompleks. Selanjutnya, apa itu JSON? JSON adalah singkatan dari binary JSON, yaitu format serialisasi data berbasis biner yang memperluas kemampuan JSON dengan menambahkan tipe seperti tanggal, data biner, dan objek objektif. Format ini awalnya dikembangkan oleh tim MongoDB untuk kebutuhan penyimpanan data yang lebih efisien dan cepat. Secara konsep, JSON menyimpan data dalam bentuk pasangan key value sama seperti JSON, tetapi setiap elemen dikodekan dengan struktur biner yang sudah mencakup informasi tipe data dan panjang datanya. Karena berbentuk biner, JSON tidak mudah dibaca langsung oleh manusia, tetapi komputer dapat memproses dengan sangat cepat. Itulah sebabnya, meskipun kita menulis data tersebut disimpan di MongoDB dalam bentuk JSON, data tersebut disimpan di sistem dalam format JSON. JSON juga mendukung tipe data tambahan yang tidak ada pada JSON biasa. Selanjutnya, yaitu tentang struktur JSON. Struktur JSON terdiri dari yang pertama yaitu length, yaitu ukuran total dokumen dalam byte. Yang kedua adalah elemen yang berisi data dalam bentuk pasangan key value. Yang ketiga adalah terminator, yaitu tanda akhir dokumen. Sebagai contohnya, misalkan kita punya data JSON seperti di bawah ini, yaitu nama, Dava, dan umur 20. Ketika disimpan sebagai JSON, data tersebut dikonversi menjadi bentuk biner yang mengandung informasi panjang dokumen, tipe data dari setiap nilai, dan diakhiri dengan karakter 0. Struktur seperti ini membuat database bisa menavigasi data secara dengan cepat dan tanpa harus mempressing seluruh teks. Selanjutnya yaitu adalah fungsi. Yang pertama yaitu penyimpanan internal data yang digunakan sebagai format penyimpanan oleh MongoDB dan basis data lain untuk menyimpan dokumen. Yang kedua yaitu transfer data. Digunakan sebagai format untuk transfer data jaringan, misalnya komunikasi antara kalian dan server MongoDB. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Karena bisa menyertakan informasi tipe dan panjang, ia memungkinkan penguraian yang lebih cepat dan efisien tanpa perlu memeriksa setiap dokumen secara menyeluruh. Jadi, melalui tiga fungsi utama ini,
yang penyimpanan, transfer, dan kinerja, BSON menjadi salah satu kunci performa tinggi pada MongoDB. Selanjutnya yaitu tipe data. Beberapa tipe data tambahan yang tidak ada di JSON. Yang pertama yaitu Object ID, yaitu identitas unik 12 byte untuk setiap dokumen. Yang kedua, date. Date artinya adalah yang menyimpan nilai waktu secara presisi. Yang ketiga, binary. Binary ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk file atau byte array. Selanjutnya yaitu integer 32, integer 64, dan desimal 128. Ini digunakan untuk bilangan besar dan presisi tinggi. Yang kelima yaitu regular expression, dan yang keenam adalah embed dokumen. Dengan tipe data yang kaya ini, BSON bisa digunakan dalam berbagai konteks termasuk aplikasi keuangan, log system, dan data IoT yang kompleks. Next, yaitu perbandingan BSON dan JSON. Yang pertama yaitu aspek. Yang pertama yaitu format. JSON menggunakan format teks yang mudah dibaca dan ringan, tetapi cenderung lebih lambat saat diproses. Sedangkan BSON berbentuk biner sehingga lebih cepat dan efisien bagi komputer. JSON cocok untuk pertukaran data antar aplikasi, sedangkan BSON lebih ideal untuk penyimpanan data di sistem basis data. Namun, karena berisi tambahan seperti tipe data dan panjang dokumen, ukuran BSON biasanya sedikit lebih besar dari JSON. Tapi, pengorbanan kecil ini sebanding dengan peningkatan performa yang sangat besar pada sistem database. Selanjutnya adalah implementasi. Dalam praktiknya, BSON menjadi format inti di MongoDB ketika kita memasukkan data menggunakan data seperti DB user inset1, MongoDB akan menerima data tersebut dalam bentuk JSON, lalu menyimpannya di dalam disk sebagai BSON. Keuntungan dari ini yaitu saat kita melakukan query seperti DB user find, MongoDB dapat langsung membaca struktur biner dan melewati bagian yang tidak relevan sehingga pencarian lebih cepat. Selain itu, BSON juga dapat digunakan saat MongoDB melakukan replikasi antar server, memastikan data tetap konsisten dan efisien di seluruh node database. Efisiensi dan ruangnya, format biner BSON lebih padat daripada teks JSON, mengurangi overhead input-output sehingga saat data dibaca atau ditulis ke disk. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dalam dunia nyata. BSON digunakan di berbagai aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses data tinggi seperti aplikasi chat untuk menyimpan pesan real time, game online menyimpan status pemain dengan cepat. Yang ketiga IoT, Internet of Things, mentransfer data sensor dalam format ringan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa BSON memiliki peran penting dalam dunia aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi. Yang selanjutnya yaitu cara ekspor. Pastikan MongoDB sudah terpasang di laptop kalian. Selanjutnya, buka terminal atau command prompt. Lalu cara yang ketiga, gunakan perintah user mongodam /db nama database out dan path atau pertujuan penyimpanan kalian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini,
bahwa BSON atau binary Serial adalah format data biner yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data di MongoDB. BSON memperluas kemampuan JSON dengan menambahkan tipe data yang lebih kompleks dan sistem panjang data yang membuat proses query lebih cepat. Dengan memahami bagaimana BSON bekerja, kita bisa mengoptimalkan desain sistem basis data NoSQL agar lebih efisien, cepat, dan mampu menangani data dalam skala besar. Singkatnya, BSON adalah jembatan yang mengubah fleksibilitas JSON menjadi efisiensi di tingkat mesin. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Sekian presentasi Kak. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.